Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 dan kelompok 5 program aplikasi manajemen konstruksi semester 124 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami, yaitu mengenai pembuatan jadwal menggunakan zonasi pada pekerjaan struktur. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya di sini, Seto Haji Nugroho, sebagai perwakilan dari kelompok 2 dengan NIM 152542202. Kemudian ada teman saya, selanjutnya ada Fitria, silakan. Saya Fitria Budiman dengan NIM 15254220003 dan teman saya Fadilah. Fadila Safa Nur Aini dengan NIM 15254220032 dan rekan saya Wahyu. Saya Wahyu Haji Saputra dengan NIM 15254220033. Oke, kemudian di sini ada kelompok 5. Silakan, ada Fadia, kenalkan. Izin memperkenalkan diri, saya Fadia Syawaliyah Putri dengan nomor registrasi 15254220016 dan rekan saya Fitri. Nama saya Fitri Wijayanti dengan NIM 15254220004 dengan rekan saya Dinda. Dinda, maaf mungkin suaranya tidak terdengar. Saya Dinda Balkis Khairuna dengan NIM 15254220024. Selanjutnya rekan saya Firko. Nama saya Muhammad Firko dengan NIM 15254220045. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terlebih dahulu hasil kerja kami. Mungkin untuk presentasi kali ini dimulai dari pekerjaan struktur bawah, yaitu board file, kemudian nanti dilanjutkan dengan file cap dan tie beam, kemudian dilanjutkan dengan kolom dan file log dan plug. Untuk Wahyu sebagai mahasiswa yang menjelaskan board file, silakan. Yang pertama, di sini ada untuk pekerjaan pondasi dan juga pekerjaan file cap. Nah, untuk pekerjaan pondasi borpel ini ada 64 titik, dan untuk pekerjaan file cap-nya itu ada 16 titik dengan penempatannya sebagai berikut. Nah, untuk pembagian zonanya itu kita ada dibagi menjadi 2 zona, yaitu zona 1 dan juga zona 2, yaitu dimulai dari A dan D lebih untuk zona 2 dan selebihnya itu untuk zona 1. Untuk pekerjaan pondasi borpel ini sebenarnya tidak bisa dilakukan overlapping karena pekerjaan borpel itu dilakukan satu titik harus langsung kelar. Jadi dari pekerjaan pengeboran, pemasangan tulangan dan pengecoran itu harus dilakukan satu titik langsung kelar. Seperti itu. Jadi setelah satu titik kelar, dia baru bisa dilanjutkan ke titik selanjutnya sampai kelar. Namun untuk biar lebih terstruktur, di sini kita membaginya menjadi
dua zona, yaitu zona 1 dan zona 2 seperti tadi, agar diharapkan untuk pekerjaan struktur atasnya itu bisa dilakukan overlapping. Oleh karena itu di sini di MSP-nya pekerjaan pondasi borpel itu untuk zona satunya 14 hari dimulai dari tanggal 17 bulan 2 2026 dengan predesesornya itu semuanya itu finish to start. Nah, setelah pekerjaan borpel zona 1 itu selesai, akan dilakukan pekerjaan pondasi borpel zona 2. Untuk durasinya itu sama 14 hari, namun untuk zona satunya itu akan dilakukan overlapping, yaitu dengan melakukan pekerjaan pelcap pada zona 1. Makanya pada tampilan MS Project-nya terlihat untuk tanggal mulainya untuk pekerjaan borpel zona 2 dan untuk pekerjaan pelcap zona 1 ini sama, yaitu tanggal 9 bulan 3 tahun 2026. Dan nantinya ketika pekerjaan pondasi borpel zona 2 itu selesai, akan dilanjutkan pekerjaan pelcap zona 2. Dan untuk pekerjaan pelcap zona satunya itu ketika sudah kelar akan dilanjutkan pekerjaan tie beam dan plat lantai dasar untuk zona satunya, seperti itu. Dan untuk sistem zonasi dan overlapping yang digunakan untuk pekerjaan borpel ini tidak mengaruh ke durasinya, karena yang seperti di awal tadi dia satu titik harus kelar. Jadi untuk durasinya sama seperti yang versi sebelumnya, yaitu 28 hari untuk pekerjaan borpel. Namun dengan sistem zonasi dan overlapping ini pada pekerjaan pelcap bisa dipercepat 10 hari, yang tadinya 38 hari. Namun yang sekarang ini dengan pembagian zona dan overlapping itu menjadi 14 kali 2, jadi 28 hari, seperti itu. Dan ini tampilan untuk MS Project-nya. Mungkin itu saja dari saya. Bisa dilanjutkan dengan penjelasan Fadila Safa. Si Wahyu. Selanjutnya ada untuk pekerjaan tie beam dan plat lantai dasar. Jadi yang kedua di sini adalah skema di mana tie beam dan plat lantai dasar ini dibuat menjadi dua zona. Seperti yang dilihat di sini dibagi menjadi dua zona, yaitu ada zona 1 dan zona 2-nya. Dibagi menjadi dua zona ini agar tujuannya itu jadi pekerjaannya lebih terstruktur dan untuk mempercepat durasi dari pekerjaan tie beam dan plat lantai dasarnya ini sendiri. Di sini pekerjaan tie beam untuk zona 1 untuk pekerjaan galiannya itu dilaksanakan setelah pekerjaan pengecoran pelcap itu sudah selesai. Nah, kemudian untuk pekerjaan pemasangan backcasing tie beam di sini itu bisa dilakukan setelah 1 hari dari pekerjaan galian tie beam-nya dimulai. Kemudian kita juga bisa masuk di sini pekerjaan tulangan tie beam setelah pemasangan backcasing-nya itu sudah berjalan 1 hari. Nah, selagi pekerjaan zona 1 berjalan, kita juga bisa melakukan pekerjaan tie beam untuk zona 2-nya, di mana nanti pekerjaan galian tie beam-nya ini itu dimulai setelah pekerjaan galian tanah yang zona 1, tapi itu setelah 5 hari dimulainya. Jadi setelah 5 hari dari zona 1, zona 2-nya bisa dimulai untuk galian tanahnya. Dan begitu juga untuk pemasangan backcasting dan tulangannya itu bisa 1 hari setelah dimulai pekerjaan yang sebelumnya. Selanjutnya di sini ada untuk plat lantai dasar, karena untuk pekerjaan tie beam dan plat itu biasanya kan menjadi 1, sehingga di sini pemasangan tulangan plat lantai dasar pada zona 1 itu sama dengan dimulai bersamaan dengan pemasangan tulangan tie beam untuk zona 1-nya juga. Nah, setelah sudah terpasang, baru kita bisa melakukan pekerjaan pengecoran tie beam
dan pekerjaan pengecoran plat lantai zona 1-nya. Nah, begitu pula untuk zona 2-nya itu juga mengikut. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa pekerjaan zona ini itu mempercepat durasi yang tadinya itu pekerjaan untuk TIBIM sendiri itu 38 hari dan untuk TIBIM tadi itu sendiri 31 hari dan pekerjaan plat lantainya itu 15 hari. Setelah dilakukan zona ini itu bisa dipercepat dengan TIBIM-nya itu jadi 12 hari dan pekerjaan plat lantainya itu jadi 14 hari. Sekian dari presentasi saya, mungkin bisa dilanjut oleh Fitria. Iya, baik. Selanjutnya saya izin share screen sebelumnya. Untuk sebelumnya saya akan mempresentasikan tentang pembagian zonasi balok dan pelat. Untuk zona pertamanya ini ada dari AS 1 sampai 4, AS D aksen sampai E. Untuk zona 2-nya 1 sampai 4, AS A sampai D aksen. Untuk Microsoft Project-nya. Maaf sebentar ada kendala. Atau bisa dilanjut dulu oleh teman saya dulu, Restu. Oke, baik. Eh, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan zonasi yang sudah dibuat untuk pekerjaan kolom ya, teman-teman semuanya. Jadi di proyek kami, proyek yang sedang kami rencanakan ini terdiri dibagi menjadi 2 zona untuk pekerjaan struktur atasnya, yaitu di pekerjaan kolom. Di sini ada zona 1 dari as D aksen ke G. Di sini tidak dititikkan sebagai namanya as D dikarenakan harus adanya sepertiga bentang yang buat pemisahan antara zona 1 dengan zona 2 lagi pada saat pengecoran nanti. Lalu untuk zona 2-nya dari as A sampai dengan as D aksen. Seperti itu. Jadi untuk satu zona ini dia ada 4 kolom yang ada pada zona 1 dan juga pada zona 2 juga ada 4 kolom. Seperti itu. Lalu kita masuk ke MS Project-nya. Ya baik. Untuk pekerjaan kolom, pada dasarnya zonasi ini tuh tidak terlalu mempengaruhi sama apa ya, sama durasinya dikarenakan memang pembuatan zonasi pekerjaan struktur ini kita buat hanya untuk satu elemen saja. Jadi contoh di sini ada kolomnya kan, kolom yang memang kita buat zonasi, sementara untuk elemen struktur lainnya nggak dibuat zonasi, maka sebenarnya masih kurang efektif seperti itu. Oke, mungkin kita masuk dulu ke penerapan si zonasinya. Di sini kolom zona 1, ada pekerjaan kolom zona 1 dengan memakan waktu 4 hari dari mulai tanggal 25 Juni sampai dengan 30 Juni. Oke. Nah, di sini pekerjaan pembesian itu pada lantai dasar, kita ngomongin lantai dasar terlebih dahulu, itu dilakukan setelah pekerjaan pengecoran plat lantai dasar. Baru kita masang pembesian. Lalu untuk pemasangan backcastingnya, ini masih berurutan ya. Itu setelah pekerjaan pembesian kolom zona 1, lalu pekerjaan pengecorannya setelah pekerjaan backcasting zona 1. Nah, untuk kolom zona 2-nya, di sini dibuat bahwasanya pembesian ini dilakukan setelah pekerjaan pembesian
di kolom zona 1 itu dilakukan terus di plus 1 hari. Jadi start to start ke pekerjaan pembersihannya dan pas one day ditambah 1 hari seperti itu. Kalau ini masih berurutan ya untuk pekerjaan pemasangan backcasting setelah pembersihan, pengecoran setelah backcasting. Nah, kemudian ini bersangkutan ke pekerjaan struktur kolom di lantai 2-nya. Dikarenakan pada kolom zona 1 ini pada pekerjaan pembersihan di sini kan ada rumus baru nih, ada predesesor baru, yaitu pekerjaan pembersihan ini dilakukan finish to start dengan pekerjaan pembersihan balok dan plat di lantai tersebut, tapi di minus 3 hari. Jadi misalkan di sini kita lihat pekerjaan pembersihannya itu dimulai tanggal 7. Nah, pekerjaan pembersihan kolomnya jadi di hari ke berapa nih berarti nih? Di hari keduanya ya, berarti kan 7, 8, 9 dari ketiganya. Itu baru bisa dilakukan pekerjaan pembersihan kolom. Kenapa seperti itu? Karena di pekerjaan balok dan plat ini kan pada MS Project-nya nggak dibikin nggak dibikin zonasi. Maka diasumsikan bahwa pada hari ketiga pengerjaan pembersihan balok plat itu udah mencapai hampir setengahnya. Jadi pembersihan pembersihan kolom ini udah bisa masuk di di balok dan platnya itu. Udah bisa ditancap gitu si pembersihan kolomnya. Pembersihan backcasting untuk pemasangan backcasting juga ini dari pekerjaan pengecoran struktur lantai 2 sama pekerjaan pembersihan si kolomnya. Lalu untuk pekerjaan pengecorannya sama seperti tadi, lanjut dari setelah pengerjaan backcasting. Lalu untuk zona 2-nya sama seperti yang di lantai 1 tadi, ya kita menggunakan pekerjaan pembersihan zona 2 ini bersamaan dengan start to start ke pembersihan zona 1 tapi ditambahin 1 hari. Lalu untuk pekerjaan backcastingnya ini di di link ke setelah pekerjaan pengecoran plat lantainya sama pekerjaan pembersihannya. Lalu untuk pekerjaan pengecorannya ya sebelum pekerjaan setelah pekerjaan backcastingnya. Mungkin itu dari saya. Sama yang seperti tadi saya bilang, di sini memang ada peningkatan ya untuk durasi waktunya di pekerjaan kolom. Tapi memang tidak signifikan dikarenakan harus adanya zonasi di pekerjaan balok dan plat juga. Seperti itu dari saya. Mungkin bisa lanjut ke Fitri ya, silakan. Iya. Karena saya not responding tadi, makanya saya minta tolong teman saya Fadila untuk share screen-in. Nah, saya membagi itu zonasi bagian balok dan pelat. Seperti yang dijelaskan oleh Restu tadi, zona balok dan plat itu dibagi menjadi 2 bagian juga. Untuk zona pertamanya ini dimulai dari tanggal 2, untuk zona pertama balok plat lantai 2 dimulai pada tanggal 3 Februari 2027 dan selesai tanggal 12 Maret 2027. Nah, ini untuk predecessor-nya itu pekerjaan pemasangan backcasting itu dilakukan setelah finish to start dari pekerjaan pengecoran kolom lantai 1 ditambah delay 2 hari. Jadi 2 hari setelah pekerjaan pengecoran kolom. Nah, terus untuk pekerjaan pembersihan balok dan pelatnya itu setelah pekerjaan pemasangan backcasting dan pekerjaan pengecorannya juga setelah pekerjaan pembersihan. Nah, untuk balok dan pelat zona keduanya itu dimulai 2 hari setelah pekerjaan pembersihan di zona 1, yaitu 43 start to start plus 2. Nah, ini karena pekerjaan pemasangan backcasting di zona 2 itu bisa dilakukan bersamaan dengan 2 hari setelah pekerjaan pembersihan. Nah, untuk pekerjaan pembersihan di zona 2-nya itu juga dilakukan setelah pekerjaan pemasangan backcasting dan pekerjaan pengecorannya itu dilakukan setelah pekerjaan pembersihan. Nah, ini
dibagi dua ini untuk mendapatkan percepatan lebih efektivitas menjadi dari tadinya 18 hari dipercepat karena dibagi dua zona dan bisa dilakukan bersamaan, itu jadi menjadi 9 hari. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh kelompok 5. Silakan kepada kelompok 5. Oke, mungkin untuk kelompok 5 akan dimulai dari Virko untuk pekerjaan fondasi. Mungkin kepada Virko dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk kelompok 5 ini adalah direncanakan gedung perkuliahan dengan 10 lantai dengan materialnya gedung beton bertulang. Di sini pada gedung ini menggunakan fondasi floor pile. Ada pokoknya. Nah, ini adalah dana fondasi pile cap dengan ada bor pile-nya. Untuk pile cap-nya ini berjumlah 24 dan untuk jumlah bor pile-nya ini ada 96 titik. Untuk zonanya ini dibagi menjadi 2 dengan memotong garis S as yang sebelah E. Karena ini kenapa dipilih zonanya seperti ini, karena pintu depannya itu ada di bagian as A sampai I, karena nanti untuk mobilisasi alat berat sehingga bisa masuk lebih mudah. Oke, mungkin bisa langsung ke next project-nya. Bisa langsung yang ke fondasi yang filenya. Untuk filenya segera dibuka. Nah, ini seperti ini untuk saya membuatnya atau kami membuatnya seperti ini. Untuk pekerjaan fondasi dibagi menjadi zona dengan durasi untuk zona satunya itu 35 hari, terhitung mulai dari tanggal 4, bulan 4, tanggal 21 tahun 2026. Nah, di sini untuk fabrikasinya itu dimulai semenjak pekerjaan tanah yang lain-lain seperti membuat spritnya. Nah, seperti mungkin tadi sudah dijelaskan sama kelompok sebelumnya, sebenarnya untuk pekerjaan fondasi ini tidak bisa dilakukan, maksudnya harus selesai dalam 1 hari dalam 1 titik, mulai dari pabrik pengeboran sampai dengan curing. Makanya di sini saya membuat predecessornya itu untuk dari fabrikasi sampai pengecoran itu start to start seperti ini. Jadi dia dalam 1 hari itu harus selesai 3 sampai 4 titik, karena di sini untuk dalam 1 hari pekerjaan proyeknya itu sampai dari jam 8 sampai jam 5 sore. Kemudian untuk zona 2-nya itu terhitung 37 hari dari tanggal 21 bulan 4 sampai dengan tanggal bulan 6 tanggal 11. Di sini juga sama dari fabrikasinya sampai dengan
pengacoran fondasi borpelnya itu kita buat menjadi berbarengan atau start to start, karena itu tadi untuk ini tidak bisa paralel, dalam satu harinya itu harus selesai beberapa titik. Ini kurang lebihnya sama sih dengan kelompok sebelumnya. Kemudian ini ada pengerjaan file cap-nya juga masuk ke dalam sub bagian pekerjaan fondasi. Oke, itu saja, bisa dilanjutkan kepada elemen struktur berikutnya. Selanjutnya saya akan membahas pekerjaan struktur dari struktur balok. Struktur balok ini seperti yang dijelaskan oleh Virko, kita dibagi dua zona. Untuk zona di balok itu kita ada zona 1 dan zona 2. Untuk pekerjaan balok ini kita bagi menjadi dua zona. Untuk zona 1 itu kita dikerjakan terlebih dahulu supaya agar pekerjaan jelas dan lebih terstruktur. Selanjutnya saat pekerjaan zona 1 selesai, kita bisa naik ke zona selanjutnya di lantai 2. Setelah itu untuk pekerjaan zona 2 itu baru bisa dikerjakan setelah zona 1 di lantai 1. Di lantai 1 bisa dilaksanakan. Jadi pekerjaan balok di zona 1 itu adalah pekerjaan pendahuluan agar zona 2 bisa bisa dikerjakan setelah zona 1 zona 1 selesai dan zona 2 baru bisa dilaksanakan. Jadi pekerjaan zona 1 itu seperti pendahuluan dan zona 2 mengikuti zona 2 itu mengikuti zona 1. Bisa dilanjutkan ke struktur selanjutnya. Izin melanjutkan untuk struktur plat lantai. Untuk pembagian struktur plat sendiri terbagi menjadi dua, yang dimana pada pertengahan zona 1 dan zona 2 pada saat pengecorannya akan dilakukan stop cor di seperempat bentang balok yang ada pada grid E dan F. Oke, mungkin lanjutnya di sini ada pembagian untuk struktural plat. Di sini ada plat lantai yang terjadi lantai 1. Di sini saya melakukan pembagian zonasi zona 1 itu dilakukan setelah pembesian tie beam. Sementara untuk zona 2 sendiri dilakukan setelah pembesian pada plat lantai di lantai 2 pada zona 1-nya. Sehingga untuk sistemnya adalah zona 1 akan terlebih dahulu naik di lantai 1, kemudian akan dilanjutkan ke zona 1 yang ada di lantai 2. Dengan predesesor yang pada plat lantai zona 1 di lantai 2 adalah pembesian balok yang ada di lantai 2-nya. Maaf, ini lantai 2-nya di sini. Selanjutnya untuk yang seperti yang tadi saya katakan, untuk yang pembagian zona 2 pada lantai 1 itu akan dikerjakan menggunakan predesesor, yaitu di sini ada pembesian plat lantai zona 1 dengan sistem start to start. Jadi untuk pembesian zona 2 pada lantai 1 akan dimulai bersamaan dengan pembesian plat lantai zona 1 yang ada di lantai 1. Dan begitupun seterusnya sampai ke plat atap. Dan pada plat atap sendiri, zona 1-nya akan dilakukan seperti yang sudah saya katakan tadi, dan untuk zona 2 akan dilakukan setelah dari pembesian, maaf, ini ada plat atap. Zona 2-nya akan dilakukan setelah pembesian yang ada pada plat atap di lantai atapnya untuk yang zona 1-nya. Mungkin untuk pembagian zonasi untuk plat lantai seperti itu, mungkin bisa dilanjutkan kembali dengan struktur kolom.
Saya izin share screen. Baik. Untuk struktur kolom di sini dibagi menjadi 2 zona. Yang pertama ada pekerjaan struktur lantai 1 yang kolomnya. Pembesian kolom di zona satunya itu bersamaan dengan pembesian tie beam. Dilakukan bersamaan dengan pembesian tie beam. Lalu untuk pembesian di zona 2 itu dilakukan sini bersamaan dengan pembesian balok di lantai 2. Lalu untuk bekistingnya ini dilakukan setelah pekerjaan pengecoran tie beam dan juga setelah pekerjaan pembesian kolom di zona satunya selesai. Lalu kalau untuk bekisting di zona 2-nya itu dilakukan setelah pembesian kolom di zona 2-nya selesai. Lalu kalau untuk pengecoran kolom di zona satunya itu dapat dilaksanakan setelah bekisting kolom di zona 1 dan juga pengecoran kolom zona 2 itu bisa dilaksanakan setelah bekisting kolom di zona 2. Nah, untuk lantai selanjutnya itu juga sama, tapi kalau di sini untuk pembesian kolom di zona satunya itu sama juga dilakukan bersamaan dengan pembesian plat lantai karena plat lantai ini pembesiannya itu dilakukan berbarengan juga dengan pembesian balok. Lalu kalau untuk pembesian di kolom zona 2-nya ini dilakukan berbarengan dengan pembesian balok di lantai 3. Maksudnya pembesian plat lantai. Ini sama aja sih. Karena pembesian balok dan plat lantai itu dikerjakannya berbarengan. Nah, kalau untuk bekisting di sini setelah pengecoran plat lantainya selesai, baru bisa dilaksanakan bekisting kolomnya. Nah, untuk bekisting kolom zona 2-nya di sini dilakukan setelah pembesian kolom zona 2. Nah, begitu seterusnya. Untuk di sini ada percepatan hari. Jadi, kalau sebelumnya itu pekerjaan strukturnya itu totalnya 168 hari, sedangkan kalau menggunakan zonasi ini pekerjaan strukturnya itu menjadi 124 hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baiklah, mungkin untuk sesi selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab dari tiap mahasiswa yang ingin bertanya. Mungkin dari kelompok 2 terlebih dahulu, silakan yang ingin bertanya. Saya mau izin tanya nih ke kelompok 5. Menurut kelompok 5 nih, kalau pembagian zona seperti ini, itu apakah sudah pasti akan mempercepat dari durasi pekerjaan, atau sama aja, atau bagaimana? Mungkin kelompok 5 dari perwakilan izin menjawab ya Fadilah. Untuk terkait dengan percepatan dari jumlah hari kerja itu sangat-sangat memungkinkan karena karena setiap zona itu pasti akan memiliki jumlah waktu dan harinya yang bisa dipercepat karena patokannya kurang lebih kayak misalnya zona 1 yang terlebih dahulu naik dan zona 2 itu pengerjaan zona 2 itu kurang lebih akan bersamaan harinya dengan yang zona 1 cuman mungkin ada di perbedaan lantai. Selain itu juga untuk pembagian zonasi ini mungkin akan berefeknya ke bagian pengadaan untuk alat dan alat menunjangnya dan tenaga kerja. Karena tenaga kerja dan alat yang digunakan itu bisa lebih diperhemat dengan pembagian yang mungkin pengerjaannya lebih sedikit untuk cepat naiknya, terutama mungkin jika jumlah konstruksinya lebih dari 2 bangunan sekaligus dalam 1 kali pengerjaan konstruksi. Mungkin seperti itu sih Fadilah. Baik.
Oke, gimana dari mungkin dari kelompok 5 ada yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi? Mungkin kalau dari kelompok 5 izin bertanya terkait dengan yang penambahan tadi, penambahan hari. Kalau nggak salah tadi ada di balok dan plat sama yang tadi Restu jelaskan ya. Itu ada penambahan, misalnya kayak yang tadi kalau nggak salah di balok dan plat sendiri ada penambahan 2 hari. Kira-kira kenapa bisa dibuat ada penambahan sementara kan bisa dari predecessor seperti itu atau seperti apa? Mungkin bisa dijawab dari salah satu kelompok 2. Baik, saya izin bantu menjawab untuk penambahan hari atau memang adanya apa namanya misalkan ya start to start tapi ditambahin berapa hari atau finish to start ke tambahan 2 hari itu kan sebenarnya secara praktikal di lapangan itu berdasarkan sama apa yang namanya koefisien dari alat alat itunya juga alat konstruksinya dan juga dari tenaga kerjanya. Jadi kan kalau sistem zonasi ini kan sebenarnya konsepnya bukan bukan kayak penambahan tenaga kerja, tapi cuman secara lingkup kerjanya gitu. Misalkan ada zona 1, ada zona 2. Nah, nanti kalau misalkan emang di pekerjaan satu ini memang sudah selesai duluan, nah dari pekerja di zona 1 ini bisa pindah ke zona 2. Nah, itu pun sebaliknya seperti itu. Makanya ada penambahan itu kira-kira di koefisien di alat berat dan tenaga kerjanya juga sih. Itu sih lebih di ininya. Tapi kalau misalnya secara predecesornya mungkin eh Fitria bisa menjawab, tapi sebenarnya lagi nge-lag juga sih tadi. Tapi kira-kira itu sifat kalau misalnya dari kita. Ya baik, terima kasih Restu atas penjelasannya. Mungkin teman-teman yang lain ada apa pertanyaan baik dari kelompok 2 ataupun kelompok 5? Oke, saya boleh bertanya pada kelompok 2. Oh, silakan Vito. Menurut kelompok 2 ini kan dibagi menggunakan zonasi. Nah, kira-kira dari sistem zonasi ini, apakah dengan satu elemen ini akan berimbas atau berefek apa tidak ke elemen yang lain? Karena ini kan sebelumnya kan tadinya secara umum, nah ini kemudian dibagi zonasi. Apakah zonasi ini dengan satu elemen ini, apakah berefek atau tidak ke elemen yang lain karena adanya zonasi? Apakah mengaruhi durasinya atau gimana? Oke, baik. Saya izin menjawab, Virko. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau secara tadi kan apa namanya sistem zonasi ini pengaruh nggak sih, berefek nggak sih sama elemen lainnya? Karena kan kita masing-masing di mahasiswa ini kan membuat zonasi ini apa namanya hanya pada satu elemen gitu ya. Nah, kemarin contohnya tuh ada di bagian kolom juga. Jadi sebenarnya kalau zonasi itu diharapkan dia bisa overlapping kan. Apakah misalkan nih seperti yang waktu itu minggu lalu dijelaskan juga, misalkan pada pembesian kolom zona 2 itu bisa dilakukan dengan pembesian kolom zona 1 tapi di lantai atasnya. Nah, itu tidak bisa dilakukan karena plat lantai yang ada di apa namanya di lantai atasnya itu belum belum kepasang.
Nah, itu yang menyebabkan kenapa zonasi ini tuh nggak bisa dilakukan hanya satu elemen, tetapi harus bersangkutan dengan elemen lainnya juga. Ya karena itu tadi, imbasnya tuh adalah kita tetap nunggu. Misalkan kayak kolom zona 1, kolom zona 2 harus jadi dulu, baru bisa masang balok plat di lantai 2-nya kan, di lantai atasnya, baru bisa kepasang. Karena harus nunggu kolomnya jadi dulu. Tapi sementara yang diharapkan dari sistem zonasi itu kan tadi kan paralel juga. Jadi kalau misalnya kolom di zona 1 ini kepasang, kolom zona 2 yang lantai bawahnya kepasang, sebisa mungkin kolom zona 1 di lantai atasnya kepasang juga. Kan diharapkan seperti itu biar paralel. Jadi nanti dia saling bersangkutan gitu zona 1 zona 2-nya. Tapi itu nggak bisa karena ya hanya satu elemen aja. Kayak gitu. Tapi makanya secara durasi juga, kalau kita lihat dari tadi ya, artinya ada waktu menunggu juga ya kurang lebih sebenarnya nggak terlalu signifikan sih perubahannya. Kalaupun ada perubahan tidak terlalu signifikan karena ya itu tadi tetap harus menunggu pekerjaan struktur lainnya tuh selesai dulu kayak gitu sih. Baik, terima kasih. Ya mungkin dari kelompok 5 ada yang ingin terakhir disampaikan. Izin bertanya untuk kelompok 2, untuk yang jeda 1 sampai 2 hari itu, kalau tidak ada di dalam schedule MS Project itu resiko dari pelaksanaan itu apa aja ya? Kalau boleh. Dan perbedaan dari penambahan eh, jeda itu di jalur kritisnya itu mempengaruhi grafiknya apa tidak? Fitri Wijayanti, saya izin jawab ya. Tadi kan pertanyaannya itu kenapa, gimana kalau misalkan pakai sistem jeda gitu kan ya. Jadi kalau misalkan contohnya aja di pekerjaan tadi di pekerjaan Taibim itu ada yang namanya pekerjaan galian. Pekerjaan galian di zona 2 itu kan kalau yang tadi dibuat itu kan di jeda sekitar 1 hari setelah pekerjaan galian di zona 1. Sebenarnya kalau di hasilnya jadi itu di apa di garisnya itu jadi nggak ngaruh sih sebenarnya cuma kayak mundur 1 hari aja dari eh, pekerjaan yang galian zona 1-nya jadi dia kayak cuma mundur 1 hari tapi tetap akan ada garisnya dan tetap jadi jalur kritis ketika itu emang pekerjaan yang intinya gitu seperti itu sih yang saya tahu sih Fitri. Baik, terima kasih atas jawabannya, Fadila. Oke, mungkin untuk penutup diskusi kali ini, mungkin kita sama-sama ngasih ini kali ya, apa kesimpulan dari masing-masing yang udah diterima oleh masing-masing kelompok. Mungkin dari kelompok 5 duluan akan saya sampaikan. Jadi kurang lebih untuk kelompok 5 sendiri sudah apa namanya ya, menyepakati kalau misalnya memang adanya zonasi ini bukan sekedar untuk kayak menambah pekerjaan karena kan jadinya harus dibagi dua zona, dua pekerjaan yang berbeda ya antara zona 1 dan zona 2. Tapi mungkin akan lebih
efek dari zonasi ini sendiri akan lebih berefek pada tenaga kerja yang akan bekerja di lapangan, serta alat-alat seperti bekisting dan pengecoran serta pekerjaan dan pembersihan itu sendiri mungkin akan berefek seperti itu. Sehingga pada pekerjaan satu elemen dengan elemen yang lain memang harus saling berkaitan, namun untuk alat dan pekerjanya akan jauh lebih efisien ketimbang kita harus mengerjakan secara full tanpa zonasi. Mungkin dari kelompok 2 apakah ada tambahan lainnya? Oke, baik. Closing dari kelompok 2, benar, kita sepakat bahwa apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 5 itu benar adanya, dan juga kita menyepakati bahwasanya pekerjaan ini dapat dilakukan zonasi apabila memang seluruh elemen balok ini dilakukan zonasi. Karena pekerjaan struktur ini saling berketerkaitan dan juga saling menyambung di jalur kritisnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 2 dan kelompok 5 mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasamanya dari masing-masing kelompok dan juga penonton nantinya. Mungkin itu saja dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 5 dan kelompok 2. Terima kasih semuanya. Terima kasih.